Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dewi Novia Anggraini, mahasiswi dari STI IBMT kelas profesional D. Mata kuliah Ilmu Komunikasi Bisnis yang dibimbing oleh Bapak M. Yusuf Vandor. Pengertian komunikasi bisnis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Unsur-unsur komunikasi bisnis memiliki tujuan, gagasan, pertukaran, menggunakan saluran personal atau impersonal, menggunakan simbol atau sinyal untuk pencapaian tujuan. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama, memberi informasi, yang kedua, melakukan persuasi, yang ketiga, melakukan kolaborasi, yang keempat, melakukan integrasi. Teknik dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat 3 teknik utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama, rapat. Kedua, telepon resmi. Yang ketiga, meeting proyek. Yang keempat, presentasi. Teknik komunikasi nonverbal. Berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan gestur dan postur, dan kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi tertulis. Komunikasi yang menggunakan kalimat atau kata-kata tulisan. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui. Dalam komunikasi tertulis, kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Jenis komunikasi bisnis. Ada yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi vertikal, yang ketiga komunikasi dari atasan pada bawahan, yang keempat komunikasi horizontal, yang kelima komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi internal ini yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan yang lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan, jadi komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam satu organisasi atau perusahaan. Komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan, jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya, komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam komunikasi ini harus terdapat timbal balik atau komunikasi dua arah. Komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting di mana
Komunikasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atasan ke bawahan. Dalam komunikasi ini, contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan pada atasan atau pimpinannya. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Jenis komunikasi ini contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselipkan gurauan atau candaan. Kesimpulan komunikasi bisnis. Setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan Anda. Dalam pembukuan misalnya, Anda harus memetakan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses, laporan keuangan, dan proses pencatatan pembukaan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra baik dari publik. Tujuan public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan public relation adalah sebagai berikut. A. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. B. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. C. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. D. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. E. Mendukung bauran pemasaran. Fungsi public relation. Yang pertama, kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. 2. Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. 3. Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kinerja meningkat dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Yang keempat, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.